Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita semua. Alhamdulillah kita semua masih bisa ikut ngaji, Buya, hadir di majelis ilmu, mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan setiap ikhtiar itu mendatangkan keberkahan. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai untuk kita semua selaku umatnya. Apa kabar ibu-ibu sekalian siang hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu ya. Insya Allah hari ini kita akan membahas tema hidup berkah tanpa riba. Ini yang akan dibahas. Tetapi sebelum dimulai ke pembahasannya, kita akan melalui beberapa rangkaian acara. Diawali dengan pembukaan. Setelah pembukaan kita akan membacakan ayat-ayat Al-Quran. Setelah ayat-ayat Al-Quran kita masuk di penyampaian materi. Kemudian terakhir penutup. Itu rangkaian acaranya. Mari kita buka terlebih dahulu pertemuan ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Selanjutnya kita sempurnakan dengan membaca surat. Ibu silahkan lihat ke layar. Mari kita baca bersama-sama, dimulai dengan isti'adah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ard
ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب
nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Samina wa ta'ala ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Alhamdulillah ibu-ibu sekalian, untuk pembacaan ayat-ayat Al-Quran telah kita bacakan bersama. Mudah-mudahan Allah karuniakan keberkahan. Selanjutnya kita akan masuk di penyampaian materi. Silakan ibu disimak materinya, pastikan bisa melihat layarnya dengan jelas. Untuk penyampaian materi saya serahkan kepada Ustadz, dipersilakan. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Faya ayuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baik ibu-ibu sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, alhamdulillah, mari kita mulai agenda kajian hari ini dengan terlebih dahulu menghadirkan kelembutan hati kita, mengizinkan hati kita untuk mampu memaknai bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita di majelis ilmu seperti kita hari ini, maka saat itu Allah sedang memberikan karunia yang begitu besar. Karunia yang dalam hadis disebutkan bisa mempermudah jalan kita menuju surga. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seseorang menempuh jalan menuntut ilmu melainkan Allah akan permudah jalannya menuju surga, baik surga di akhirat nanti ataupun surga di dunia berupa ketenangan hati. Bahkan dalam hadis riwayat Muslim disebutkan tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah seperti kita hari ini, kemudian mereka membacakan kitabullah dan mempelajarinya, melainkan Allah akan menurunkan 4 perkara yang baik. Yang pertama, Allah akan menurunkan sakinah, ketenangan. Yang kedua, rahmat Allah menyelimuti kita. Yang ketiga, para malaikat mengelilingi kita. Dan yang keempat, Allah akan memuliakan kita dengan menyebutkan nama kita satu persatu di hadapan makhluk yang ada di dekatnya. Tentu saja riwayat-riwayat yang tadi disampaikan ini menjadi kabar gembira bahwa ketika Allah mengumpulkan kita di majelis ilmu, maka saat itu Allah sedang memberikan karunia-Nya yang begitu besar. Sepakat Bu kalau ini adalah karunia? Kalau sepakat, maka jaga Bu karunia ini dari kerusakan. Ada 3 ikhtiar kita untuk menjaga karunia ini dari kerusakan. Yang pertama, luruskan niat bahwa Ibu hadir di tempat ini dengan niat yang lurus. Yang kedua, ikhlaskan hati berkenaan dengan berbagai hal, tempat duduk, materi, atau apapun yang terjadi diikhlaskan hatinya. Dan yang ketiga, selaraskan sikapnya agar tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah, terutama adab-adab menuntut ilmu. Ada 3 adab utama dalam menuntut ilmu. Yang pertama, memperhatikan dengan seksama ketika ilmu sedang disampaikan. Yang kedua, tidak berbicara dan tidak mengajak orang lain berbicara ketika ilmu sedang disampaikan. Dan yang ketiga, tidak ada makan ketika ilmu sedang disampaikan. Tidak lama Bu, insya Allah. Jadi nanti berbicara ada waktunya, ngobrol ada waktunya, makan ada waktunya insya Allah. Kurang lebih 1 jam ke depan mudah-mudahan Allah menolong kita. Ya, kita akan coba mempelajari tema yang diamanahkan kepada saya hari ini, yaitu hidup berkah tanpa riba.
Saya ingin menjelaskan bukan hanya dari larangan ribanya, tapi akan menjelaskan konsep dasarnya. Bismillah Bu ya, kita akan coba mulai. Mohon diperhatikan. Barang siapa yang mentaati perintah Allah, maka ia akan meraih kemenangan di dunia dan di akhirat. Barang siapa sekali lagi yang mentaati perintah Allah, melaksanakan perintah Allah, maka ia akan meraih kemenangan di dunia dan di akhirat. Akan tetapi apabila ia melanggar perintah Allah atau bermaksiat, maka ia akan masuk ke dalam kelompok orang-orang yang merugi di dunia dan di akhirat. Jadi membahas ya agama, mengkaji agama itu, kita sedang mengkaji apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang. Kenapa harus mengkaji? Karena mengkaji yang diperintahkan kemudian melaksanakannya mendatangkan kemenangan. Kenapa kita harus mengkaji apa-apa yang dilarang? Agar kita mampu meninggalkannya, kemudian kita tidak merugi di dunia dan di akhirat nanti. Jadi pembahasan materi ini sangat erat kaitannya dengan kebaikan dan keburukan hidup kita, baik di dunia ataupun di akhirat. Baik, agar lebih paham, mari kita lihat nih beberapa ayat Quran yang menegaskan bahwa yang pertama, kemaksiatan itu adalah salah satu penyebab terjadinya berbagai petaka dan penyakit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sungguh-sungguh kami akan berikan azab yang kecil di dunia ini sebelum azab yang besar di akhirat, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi kalau seseorang melakukan dosa, maka dosanya itu akan mendatangkan azab. Azab yang paling ringan dalam dosa itu apa? Apa yang disampaikan dalam riwayat Ahmad, apa itu? Kegelisahan. Tidaklah dosa yang kita lakukan itu kecuali mendatangkan kegelisahan. Setiap dosa itu pasti gak enak perasaan, gelisah begitu. Maka jauhi dosa agar hati kita tidak gelisah begitu. Ibnu Abbas berkata, menjelaskan ayat di atas, apa kata beliau? Yang dimaksud dengan azab kecil itu ialah berbagai musibah yang terjadi di dunia ini, seperti penyakit, petaka, dan lain sebagainya. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang mengerjakan kejelekan, niscaya dia akan diberikan balasan dengannya. Dan di ayat yang mafhum kita, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran. Sekecil apapun kebaikan, kita akan melihat balasannya, dan sekecil apapun keburukan, kita akan melihat balasannya. Kemudian di ayat yang lain di Quran surat Asy-Syura ayat 30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan musibah apapun yang menimpamu, maka itu adalah akibat dari ulah tanganmu sendiri. Musibah apapun yang menimpa kita, bahkan Qatadah berkata, tidaklah seseorang terkilir kakinya, terpelintir uratnya, atau tergores kulitnya oleh ranting, kecuali itu disebabkan karena dosa-dosa yang ia kerjakan. Jadi dosa ini memberikan dampak pada kehidupan kita. Sekali lagi Bapak Ibu, mari kita renungkan bahwa kemaksiatan itu adalah salah satu penyebab terjadinya berbagai petaka dan penyakit, baik itu penyakit fisik ataupun penyakit hati. Makanya jauhi maksiat, jauhi dosa. Nah, konsepnya begitu. Kenapa kita harus membahas hidup berkah tanpa riba? Karena riba itu termasuk dosa. Dosa itu dibagi, Bu. Ada dosa kecil, ada dosa besar, ada dosa besar yang membinasakan. Dosa kecil itu dosa yang tidak diancam hukumannya, tapi merupakan sebuah dosa. Dosa besar adalah dosa yang ada ancamannya dari Allah atau dari Rasul bahwa pelakunya itu akan dimasukkan ke dalam neraka. Misalkan di antara dosa besar itu adalah riswah, sogok menyogok. Yang disogok dan yang menyogok itu finnar. Yang disogok dan yang menyogok itu di dalam neraka. Nah, contoh itu menunjukkan bahwa riswah itu, sogok menyogok itu dosa besar.
Nah, di atas dosa besar ada dosa besar yang membinasakan. Siapa yang menyampaikannya? Rasul sendiri. Dalam hadis disebutkan ada 9 dosa besar yang membinasakan. Ada di hadis lain ada 7 dosa besar yang membinasakan. Selain pelakunya diancam oleh neraka nanti di akhirat, dosa besar yang membinasakan itu pelakunya diancam kehancuran hidup di dunia. Jadi kalau yang melakukan dosa besar mungkin di dunianya tidak terjadi apa-apa, tapi nanti di akhirat dia akan mendapatkan hukuman yang besar. Tapi kalau yang melakukan dosa besar yang membinasakan, di dunianya sengsara, di akhiratnya juga sengsara. Dapat dipahami, Bu? Nah, dosa kecil, besar ataupun dosa besar yang membinasakan ini harus kita jauhi. Kenapa? Karena semua dosa itu menyebabkan terjadinya berbagai petaka, berbagai keburukan dalam hidup kita, ya. Petaka itu tidak serta-merta sesuatu yang kita anggap negatif, ya. Misalkan kehilangan atau sakit, itu belum tentu petaka. Karena tidak sedikit orang yang karena sakit dia diampuni dosanya kemudian jadi mulia di sisi Allah. Contohnya siapa? Nabi Ayub alaihissalam. Jadi kalau lihat musibah itu jangan lihat apa yang terjadinya. Misalkan, Bu, ya, ada yang jatuh, kemudian saya tahu mau lupa dosa. Enggak begitu, Bu. Boleh jadi karena jatuh dia makin ingat kepada Allah dan itu memuliakan dirinya. Maka jatuh itu bukan musibah, Bu, ya. Tapi jatuh itu adalah sesuatu yang bisa mendatangkan musibah atau bisa mendatangkan anugerah. Kalau karena jatuh dia mendapatkan kebaikan, maka dia mendapatkan anugerah. Tapi kalau karena jatuh dia mendapatkan keburukan, maka jatuhnya itu adalah musibah. Sama, Bu, sakit, bangkrut. Ibu lagi bisnis tiba-tiba bangkrut. Bisa jadi bangkrut itu anugerah, Bu. Sebab ketika ibu tidak bangkrut, ibu lupa kepada Allah, sehingga hartanya menjadi beban untuk dipertanggungjawabkan. Tapi ketika bangkrut, ibu sudah nggak punya harta lagi, ibu nggak punya beban untuk dipertanggungjawabkan lagi, kemudian ibu makin dekat dengan Allah. Maka bangkrut itu bukan musibah, tapi anugerah bagi seseorang, gitu ya. Maka perkaya dulu pemahaman kita. Nah, yang dimaksud dengan kemaksiatan adalah salah satu penyebab terjadinya petaka dan penyakit itu begini. Contoh, Bu, ya. Orang bisa ke tanah suci, anugerah atau musibah? Pulang dari tanah suci, dia jadi riak. Abi mah tiasa nyium Hajar Aswad. Ibu nyium tuh. Abi mah nyium ke Hajar Aswad. Dia riak, sedangkan riak itu syirik kecil, sedangkan syirik itu dosa yang tidak diampuni. Padahal gara-gara datang ke Makkah. Ini perhatikan, ibu sehat, dengan sehatnya ibu malah pergi ke tempat-tempat maksiat, musibah. Nah, semua musibah itu disebabkan karena kemaksiatan. Makanya kalau ada orang punya keluarga, keluarganya lengkap, tapi kalau keluarganya melakukan maksiat, maka dia akan menuai petaka. Saya tanya, Bu, ibu pernah dengar kisah Malin Kundang? Ya. Malin Kundang itu sukses atau tidak? Sukses, tapi suksesnya jadi petaka bagi dirinya, ya, karena dia berdosa kepada orang tuanya. Nah, begitu, Bu. Jadi dosa itu mendatangkan petaka. Meskipun secara ekonomi Malin Kundang itu kaya raya, secara nasib Malin Kundang itu lebih baik daripada sebelum ia meninggalkan orang tuanya. Tapi dosa dari meninggalkan orang tuanya membuat dia dihukum menjadi batu. Nah, ini mudah-mudahan contoh ini lebih mudah kita memahami. Ibu bisnis laku, Bu, bisnisnya teh, wah, pesanan mendunia, bukan meng-Indonesia lagi, ya, mendunia di mana-mana. Tapi gara-gara pesanan yang banyak itu, ibu tidak sholat, tidak ngaji, begitu ya, tidak sedekah, tidak zakat, maka itu akan mendatangkan petaka. Ini petaka saja, sulit saja hidupnya, begitu ya. Maka sekali lagi jauhi berbagai dosa. Dosa itu ada berapa tadi, Bu? 3. Dosa kecil, dosa besar, dosa yang membinasakan. Nah, di antara yang harus kita perhatikan adalah dosa dari riba. Kenapa? Karena dosa riba itu adalah dosa yang membinasakan. Untuk paham, Bu, ya,
pentingnya kita menjauhi riba, mari kita dengar ya. Ulama besar di Tasik, Mama Khair Apandi, beliau pernah menyampaikan sebuah ceramah gitu. Kalau suatu hari kalian terjebak di hutan, tersesat di hutan, kelaparan dan hampir mati, tiba-tiba babi lewat, boleh dimakan nggak Bu? Boleh, ya, untuk bertahan hidup. Tapi kalau suatu hari Bapak Ibu tersesat di hutan, tidak ada makanan dan hampir mati, yang ada hanyalah makanan dari hasil riba, maka kata beliau lebih baik mati daripada memakannya. Bertanyalah santrinya, kenapa demikian Yai? Beliau menjawab bahwa karena riba itu ditantang perang oleh Allah dan Rasulnya. Ibu penjelasannya, pami ibu tuang babi kan dibolehkan, mungkin Allah akan mengampuni ibu. Tapi kalau ibu makan riba, Allah sedang memerangi ibu. Kalau Allah sedang memerangi ibu, siapa yang akan mengampuni? Ibu punya musuh 10.000 musuh Bu, tapi Allah bersama ibu. Kira-kira 10.000 kalah atau menang? Kalah oleh kita. Sama seperti perang Badar, pasukan gajah yang hancur hanya dengan burung-burung kecil, karena Allah bersamanya. Sekarang ibu punya seisi dunia, tenang ibu, mau membela ibu, tapi musuhnya Allah. Nah, makanya Mama Khair Apandi tadi itu mengatakan bahwa riba ini tidak main-main. Riba ini tidak main-main. Maka hiduplah berkah dengan menjauhi dosa. Di antaranya dosa riba. Sebelum masuk ke dosa riba, saya sampaikan dulu. Ada 3 dosa yang paling cepat menghilangkan kebahagiaan dalam berumah tangga, Bu ya. Yang pertama, dosa kepada orang tua. Indikasinya ya, rumah tangganya itu tidak ada hubungan yang baik. Iya, puntennya suami istri sering berantem, orang tua dengan anak sering berantem, atau menantu dengan mertua tidak akur. Nah, itu boleh jadi ada dosa kepada orang tua yang belum selesai. Maka segera bertaubat dan selesaikan dengan orang tua. Yang kedua, dosa yang cepat menghilangkan kebahagiaan dalam rumah tangga itu adalah dosa syirik, menyekutukan Allah. Hukumannya apa? Banyak ketakutan. Iya, aya sepuh melang kumurang kali, murang kali teh kumahnya engke hidupna kumaha malah. Tidak ada uang, khawatir hatinya. Itu dosa syirik, begitu ya. Harusnya orang yang tidak syirik itu tidak khawatir dengan masa depan anaknya. Kenapa? Karena dia yakin betul bahwa anaknya juga ada dalam genggaman Allah. Seharusnya orang yang tidak syirik itu tidak khawatir dengan urusan rezeki, karena Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang berjanji tidak ada satu makhluk melata pun di muka bumi ini kecuali Allah yang menjamin rezekinya. Allah sudah menjamin. Hanya orang yang syirik kan menduakan Allah. Jadi yakinnya itu tidak pada Allah tapi pada yang lain. Makanya hukumannya itu banyak ketakutan. Kayak gini nih, orang yang tauhidnya bagus, kalau lagi tidak punya uang itu tenang. Tapi orang yang tauhidnya gak bagus, kalau tidak punya uang itu didera penderitaan. Ya kan banyak, Bu ya. Nih, siapa di antara ibu yang mengalami hal yang sama? Fenomena tidak memiliki uang. Ketika tidak memiliki uang, ada di antara ibu yang tiba-tiba ya kayak sprint tuh, nyerang wae. Tidak punya uang. Aya oge anu siga kurupuk kacayan. Ibu kunaon? Aya oge nu teu ka mana-mana, Bu, pami teu gaduh. Ini hati-hati nih, masalahnya bukan artos. Cik abdi naros, Bu, mungkin teu lamun ibu teu gaduh artos tapi hidup ibu baik-baik saja, mungkin teu? Mungkin. Waktu ibu tidur nyenyak teu nyepeng artos, baik-baik saja. Iya. Maka Bu, ini ada satu kesimpulan sederhana. Orang yang menderita dengan uang itu ketika ia memiliki kesadaran. Jadi ketika tidak sadar tidak butuh uang. Punten Bu, anu gelo pergian artos teh. Jadi ternyata derita harta, derita dunia itu ada pada obsesi, ada pada akal yang membutuhkannya. Atau contoh yang lebih sederhana begini. Ibu tergaduh artos 1.000 acan, tapi ibu tergaduh keperyogian. Masalah tuh. Data ayah keperyogian.
Ayeuna ibu gaduh artos 1 triliun. Nah, tapi kaperegian ibu 1 triliun 100 juta. Apa gaduh 1 triliun? Nah, kan kira-kira 100. Paham Bu ya? Makanya Bu, subhanallah ya. Ini penting untuk kita renungkan, bukan hartanya yang jadi persoalan, tetapi keinginannya. Iya, keinginannya. Makanya banyak orang yang Allah sudah jamin kebutuhannya, tapi Allah tidak jamin keinginannya. Mari kita kejar konsep tauhidnya. Kenapa keinginan tidak dijamin, Bu? Karena nafsu itu tidak pernah puas. Ibu dulu waktu belum punya rumah, apa doa ibu? Ya Allah, kayaknya enak kalau punya rumah sendiri, gak apa-apa ya Allah, kecil juga, yang penting punya sendiri. Beberapa tahun kemudian dikabulkan. Ibu bahagia dengan itu. Sebulan 2 bulan ibu menderita lihat orang lain. Batur mah kamarna 3, batur mah aya halamanan uraman tuh. Tos gaduh halaman, batur mah aya mobilan halamanan uraman. Tos gaduh mobil, batur mah aya kolam renangan. Ieu mah dunia mah kitu. Iya, makanya tidak dijamin keinginan itu. Karena kalau dijamin bahaya. Ibu tahu bahayanya keinginan? Cik, Bu. Ini contoh yang paling mudah. Kalau ibu punya anak, ini semuanya punya anak, terus ikut lomba, hadiahnya teh umroh. Saya tanya, ibu mendoakan anaknya menang nggak? Iya. Kalau ibu mendoakan anaknya menang, berarti ibu mendoakan anak orang lain untuk kalah. Iya. Ya kan bahaya. Kan setiap orang juga ingin anaknya menang. Lalu kalaulah keinginan yang dikabulkan, bagaimana itu? Dan gak mungkin umroh 1 diberikan kepada semua yang ikut lomba, kan tidak mungkin, begitu ya. Makanya ini bagian dari Maha Pengasih ya, Maha Penyayangnya Allah Subhanahu wa taala. Dibuatlah yang dikabulkannya itu adalah ketetapan Allah, bukan keinginan. Kita punya keinginan dan Allah punya ketetapan. Di antara ketetapan Allah itu, riba itu termasuk dosa yang membinasakan. Maka terima dulu bahwa itu ketetapan Allah. Hati-hati lawan nafsu. Atuh pak tenambut mah moal gaduh. Iya, ayo gitu. Dan tenambut mah moal gaduh. Lamun tenambut mah irah atau abdi gaduhna. Hayo seolah-olah yang bikin gaduh teh nambut. Padahal ibu nangis-nangis, keresahan, gelisah bertahun-tahun gara-gara nambut. Iya Bu. Ya mana sih ya? Ibu nambut 100 juta, cair, senang tuh. Sabar lami eta senang nambut. Iya. Terus ibu bayar sabar tahun Bu? Minimal 3 tahun. Hari senengna pas nanti, hari menderitana matakan Bu, diulang. Da Allah teh alimun ibu menderita, makanya dilarang. Jadi kalau ada larangan, terima dulu ya, terima dulu. Ibu mah nanya ngobrolkan batur buat dilarang. Nah Bu, kieu awalna cobi lamun ibu nu diobrolkeun enak teh. Tah matakan dilarang. Paham ya? Kenapa zina dilarang? Coba kalau ibu yang menjadi korbannya, anak ibu dizinahan sama orang lain, kan gak enak Bu, makanya dilarang. Jadi sekarang kita terima dulu. Riba diperintahkan atau dilarang? Dilarang. Maka dilarangnya riba itu sebagai karunia dari Allah agar kita tidak melakukan dosa yang membinasakan. Nah, terima dulu itu. Karena banyak orang yang tema ini termasuk tema yang dihindari. Iya, banyak orang yang nggak mau bahas ini. Tapi majelis ini mengundang untuk menyampaikan ini, alhamdulillah, gitu ya. Baik, kita mulai masuk ya Bu ya. Tolong Bapak Ibu sekalian jawab pertanyaan sederhana ini. Apakah Bapak Ibu memakan babi? Tidak. Nah, kenapa Bapak Ibu? Haram. Oh, Masya Allah, ini Ibu ahli pengajian ya. Ibu tidak mau makan daging babi itu karena haram. Atuh sakeureut Bu, sakeureut. Kieu we atuh. Kumaha mun makan sakeureut, ku abdi diburuhan 10 juta. 100 juta. 1 miliar. Nah Bu. Masya Allah. Hebat
berarti ibu ya di puluhan sejuta, 10 juta, 100 juta moal nah dina ari dibaharan teh nyanda ini penting bu ya. Ari dinu daging babi gaya ibu teh haram 10 juta moal 100 juta moal di koperasi 500.000 ngabutkeun artos aya nu masihan kue pas ngawihkeun artosna tampi kuena kade ibu aya nu ngagade lumayan pakai barang batur uang utuh riba. Makanya bu kita akan perjelas hari ini riba itu bukan hanya proses rentenir dan kita mah kenalnya teh riba teh rentenir, tapi riba itu ada dalam jual beli, riba itu ada dalam pinjam meminjam, riba itu ada dalam bentuk-bentuk yang lainnya. Mulai tegang bu? Tenang, tarik nafas saudara. Hembuskan perlahan. Mari kita beristighfar dulu ya. Astagfirullah. Astagfirullah. Iya. Kalau yang pernah ya bertobatlah kepada Allah. Kalau yang sedang ya selesaikan dengan pertobatan yang betul. Kalau yang belum jangan bu ya, jangan terlibat, nanti hidup kita akan terancam keburukan. Baik, agar lebih paham mari kita analisis gejalanya dulu bu ya. Kenapa tanpa riba ini bisa mendatangkan keberkahan? Begini nih bu ceritanya. Fakta tentang riba yang membinasakan. Ibu teh sudah rajin sholat bu, sudah zakat, sering sedekah, bahkan dari sedekahnya ada yang mingguan gitu ya. Subhanallah. Ada yang harian, sudah rajin baca Quran, bahkan ibu tergabung kelompok ya one week one juz gitu ya. Watch. Ya luar biasa ya. Ya, itu adiknya Odoj bu. Ya. Jadi kalau Odoj itu one day one juz itu untuk anak muda gitu ya. Kayak sepuh-sepuh mah watch gitu. Terjemahannya Kejarannya terjemahan harus dibaca. Baik, sudah rajin baca Quran, sudah rajin beramal soleh, ya sedekah, nolong orang dan lain sebagainya. Sudah umroh sering, bahkan sudah berhaji. Tapi perhatikan bu, kan semua itu amal soleh betul tidak bu? Tadi di konsep awalnya amal soleh itu harusnya mendatangkan apa bu? Kebaikan, keberkahan. Tapi ketika amal soleh itu dilakukan, ada fakta yang menarik. Rezeki asa kurang terus. Padahal sholat sudah, sedekah sudah, baca Quran sudah, beramal soleh sering. Tapi kenapa rezeki kurang terus? Yang berikutnya, hutang malah bertambah banyak. Kalau dulu mah hutangnya 50.000, sekarang mah 50 juta begitu. Ini ada apa begitu dengan hidup ini? Ikhtiar berantakan, buka cabang usaha apa saja ujungnya kebangkrutan ya. Bahkan mentok, apa saja rugi begitu ya. Berikutnya masalah datang terus, masalah rumah tangga, masalah pribadi, masalah yang lain. Atau sering gelisah. Coba cek bu, kalau ibu sudah menjalankan berbagai amal soleh tapi hal yang buruk datang pada kehidupan ibu, coba cek. Jangan-jangan ada dosa riba. Kenapa? Karena riba itu diantaranya dosa yang membinasakan. Paham ya Bu? Nah, jadi kita tidak sedang membicarakan orang lain, tapi mari kita bercermin diri. Kalau rezeki asa kurang, hutang bertambah banyak, ikhtiar berantakan, gitu ya, masalah datang terus. Coba cek, jangan-jangan ada dosa yang membinasakan. Rumus umumnya begitu. Dan di antara dosa yang membinasakan itu adalah riba. Misal ada ibu yang nolak, Pak, abi mah tos teu riba ya nama, tapi rezeki kurang, hutang. Coba cek, jangan-jangan ada dosa-dosa yang lainnya. Dosa yang membinasakan itu kan ada 9. Ibu tahu di antaranya, ini yang punya karyawan, ya, tidak menunaikan hak karyawan, itu adalah dosa besar yang membinasakan. Ini ibu punya karyawan, kemudian hak karyawan itu tidak ditunaikan, itu akan menjadi dosa besar yang membinasakan. Ini harus
Istighfar ibu ya, kalau tidak nanti ibu sulit, susah gitu. Maka mari kita lihat ya, banyak perusahaan-perusahaan besar yang gulung tikar. Iya. Kenapa coba ya? Udah maju, udah terkenal, omsetnya ya udah ratusan miliaran, triliunan, tapi tutup gulung tikar gitu. Mungkin ada yang salah dalam proses usahanya. Lanjut Bu ya. Mari kita lihat dulu urgensi hidup bebas tanpa riba. Yang pertama, urgensinya itu kita temukan dalam Al-Baqarah ayat 168. Wahai manusia sekalian, makanlah makanan yang halalan thayyiban, dari apa yang terdapat di muka bumi. Kita pernah bahas ya, makan itu jangan hanya halal, tapi harus halalan thayyiban. Iya. Sayuran hijau itu baik, sehat dan halal, betul tidak? Tapi tidak thayyib bagi orang yang punya asam urat. Maka yang punya asam urat jangan dulu makan itu sampai asam uratnya bagus, baru makan itu. Paham Bu ya? Cabai itu halal Bu. Ya, tapi kalau orang yang punya masalah dengan usus makan cabai, maka cabai itu menjadi tidak thayyib meskipun halal. Maka orang yang sedang punya masalah usus jangan dulu makan cabai. Begitu, halalan thayyiban itu begitu ya. Yang segar-segar Bu, enak gak Bu? Enak ya. Yang asam-asam enak, tapi bagi yang punya masalah lambung, yang asam-asam itu tidak thayyib. Meskipun halal, bisi ayam ke Ibu. Ibu, kan Ibu gak rumah terkenging atau masuk-masuk cuy. Ada halal. Lek. Maka tidak thayyib, itu tidak baik. Vertigo Ibu. Iya betul ya. Lambung itu erat kaitannya dengan vertigo, dengan kepala. Iya. Kalau lambungnya luka, vertigo lah itu, begitu ya. Hanyawat urang punya hanyawat anu tos wiswaan sering vertigo. Jadi orang sering nyangki vertigo itu masalah kepala, sanes masalah pencernaan. Iya, berat tubuh mencerna sesuatu puyeng, ngedrop darah puyeng lah begitu. Makanya kalau mau stabil tekanan darah, puyeng, ya mulailah memperbaiki metabolisme tubuhnya begitu. Nanti juga baik sendiri. Perhatikan yang dimakan, perhatikan jumlahnya, perhatikan jenisnya. Maka itu akan membantu ibu untuk sehat. Iya. Segar begitu ya, segar bugar. Sudah, Bu ya. Makanlah makanan yang halal dan thayyiban. Kemudian Allah menegaskan, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Nah, di antara langkah-langkah setan teh, Bu, dibuatlah orang-orang melakukan dosa. Dibuatlah orang tidak mentaati Allah. Di antaranya dibuatlah orang sangat menyukai riba. Ibu tahu nggak? Ada fakta lain yang mengejutkan. Ada 3 dosa yang paling sulit dinasehati. Ya, paling sulit dinasehati. Yang pertama apa Bu? Dosa syirik Bu. Kalau ibu sudah terbiasa dengan kesyirikan, terus biasa tataros, terus biasa tahayul, terus biasa hurufat, hese Bu dinasehatan teh. Ibu tekenging tataros kamu gitu. Da ieu mah. Nyareak ieu mah, cek ibu. Hese kalkan nyereng ka urang teh. Yang pertama ya, dosa syirik yang sulit dinasehati. Yang kedua, dosa orang yang suka merokok. Badai bapak-bapak, badai ibu-ibu. Ayo rokok saya rokok. Nah itu betul dipasikeun ke murang kali. Ibu lamun murang kali, ibu sok dipasikeun saya teh. Tah lamun rokok saya kasikeun ke murang kali. Kan saya. Kan begitu ya, ini logika sederhana kita berpikir. Tapi dah keukeun we, kajeun gelut daripada dikieulang liren. Badai bapak-bapak, badai ibu-ibu. Ibu-ibu kesel punya anu nyeset begitu ya, seueur nyeset. Sulit untuk dinasehati. Padahal dulu ibu tidak merokok. Kemudian ketika ibu melahirkan, ya suami kebingungan mengatasi ketakutan ibu. Ini kebanyakan di Sunda itu terjadi begitu. Dikasihlah rokok agar bisa bisa BAB setelah melahirkan. Nah dengan rokok lebih tenang, akhirnya bisa melewati masa sulit itu. Kemudian ibu jadi terbiasa dengan rokok. Setelah terbiasa, akhirnya ibu menjadi orang yang tidak bisa dicarek ngarokok.
Udah Bu, jangan menunjukkan kalau ibu ngerokok. Anu rame teh bisa jadi ibu cempel lagi. Punten Bu ya. Nah, yang ketiga, orang yang melakukan riba, dia sulit dinasehati. Iya. Bahkan di masyarakat itu hati-hati Bu ya, jangan bantu orang yang punya penyakit. Ada orang yang terlilit riba, ibu sebagai aktivis ingin menolongnya nggak? Lihat Bu, dianya mau sembuh nggak? Ku ibu dibayarkan lu, iya anjena namut deui kana lain. Nu kitu mah antepkeun ibu, sina karaoseun pahitna riba. Hanya pahit kehidupan yang akan membuatnya berhenti. Kalau ibu tolong, dirasa Bu, pangmayarkeun ka dia di satu kangen kita, dia pinjam ke orang lain. Oh, itu mah bukan untuk ditolong, untuk diberikan pelajaran bahwa kamu teh melakukan sesuatu yang akan merusak hidupmu. Biarkan dulu sampai rusak. Nah setelah rusak, dia baru mau berhenti dari dosanya. Tapi kalau kita mudah menolongnya, nanti bahaya Bu. Makanya Bu, ini di bagian ikhtiyat kita itu, kalau ada yang pinjam uang, ibu dibolehkan dalam agama untuk bertanya, punten kamu naon? Kalau tujuannya untuk 3 perkara, maka bantu Bu. Untuk kebutuhan makan, untuk kebutuhan berobat, dan untuk kebutuhan menyelesaikan pendidikan, maka ibu bantu. Tapi kalau untuk bayarin cicilan, jangan Bu. Iya. Biar dia merasakan bahwa keputusan dia ngambil cicilan itu adalah sesuatu yang salah dalam hidupnya. Namanya kapok Bu, begitu ya. Ibu sih kan menyaresul gitu. Kita habis lungsatkan. Lajeng kan Bu ya. Mari kita lihat 13 fakta yang menggetarkan tentang riba. Dosa riba itu ngeri banget, gitu. Ngeri banget. Yang pertama, riba itu haram. Titik Bu, sampai ditulis. Riba itu haram. Sebagaimana haramnya daging. Ibu diburuhan ge alim tuang daging. Maka ti aya nama ibu diburuhan ge teu kenging hoyong, teu kenging kagita ku riba. Karena riba itu haram. Kita tanamkan dalam hati Bu. Pameri yes, riba, ibu jawab haram. Riba haram. Riba haram. Lamun seorang di haram, ibu jawab neraka. Kan riba hukum haram. Riba. 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 Kan ibu teking cadel riba haram. Itu sih kayak menteri gitu. Riba. 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 Haram. Nah, ini mengingatkan gitu ya. Dari ibu mah aya riba disebut bunga. Bunga makan indah gitu. Bagi hasil. Haram bagi hasil. Ya, sekarang mah iya, bagi hasil sama bunga beda teh. Bagi hasil dari tijaroh ya, dari perdagangan. Bunga itu kan dari kelebihan ya, yang tidak diperbolehkan begitu ya. Jadi dibilangnya kadang sekarang gitu Ustaz. Yang Iya. juga bilangnya Bagi hasil iya. Kemudian denda disebutnya administrasi. Iya. Hah? Betul. Makanya nanti secara umum sesuatu itu dikatakan riba nggak bisa namanya sekarang mah. Ya. Bang Sila misalkan gitu. Oh, Nabi mah pamengkeun atuh. Nabi mah Sila ya, punten ya. Koperasi, tidak setiap koperasi itu ya dikatakan riba, tidak, tergantung apa yang dikelolanya di dalamnya. Ya. Tidak setiap koperasi itu syirkah, bahkan koperasi itu kalau pengelolaannya betul itu solusi dari riba. Nah, secara umum cirinya itu 3. Kalau di dalam akad terjadi penambahan harga ya di waktu pembayaran yang tertunda, atau ada denda, atau ada sita, maka dipastikan itu ada praktek riba di dalamnya. Meskipun menamakan da ieu mah koperasi syariah, 3 kali syariahnya gitu. Tapi di dalamnya ada penambahan dari pinjaman, ada denda dari keterlambatan, ada sita agunan kalau tidak bisa bayar, meskipun syariahnya 10 kali, maka tetap saja itu adalah praktek riba. Paham Bu ya? Ustaz, itu yang 3 poin itu diulang lagi. Ya. 3 poin itu yang pertama ada tambahan dari pinjaman. Tambahan dari pinjaman. Ibu pinjam 10 juta, ya
10 tahun kemudian jadi 10.100.000. Nah yang 100.000-nya itu adalah riba, apapun istilahnya, begitu ya. Yang kedua, ada dendaan kalau tidak bisa bayar, ya. Jadi ibu nyicilnya teh 100.000 per bulan. Nah pas suatu hari belum ada, ibu yang 100.000-nya teh ternyata terlambat 10 hari. Kemudian ada alasan, oh ini ada administrasinya karena terlambat 10.000. Nah maka 10.000-nya itu adalah riba. Nah yang ketiga ada sita dari agunan. Misalkan ibu pinjam uang, ya kemudian menjaminkan sesuatu. Makanya nanti kaitannya dengan kepegadaian. Kenapa pegadaian riba? Begitu, karena diantaranya ada satu di antara 3 perkara yang tadi disebutkan. Ibu kalau ibu butuh uang, lebih baik jual saja emasnya, karena Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Iya, enggak yang mirip sama satu ibunya. Iya, jangan budak gede, begitu ya. Mulai bisa, saudara-saudara. Mari kita lanjutkan. Riba, 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 haram. Nah, mudah-mudahan. Mungkin mager-mager. Ayo ke Bang Emok langsung kabar. Abi mau bade sila, aliran sila. Jadi ada tuh yang doa. Yang kedua, nah ini riba itu termasuk 7 dosa besar yang membinasakan. Rasulullah kekasih kita bersabda, jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Kita sudah jelaskan membinasakan itu bagaimana, Bu? Merusak kehidupan dunia dan akhirat. Nah di antara yang pertama syirik, yang kedua sihir, yang ketiga membunuh jiwa yang Allah haramkan, yang keempat memakan riba, yang kelima memakan harta anak yatim, yang keenam berpaling ya dari perang, kemudian yang ketujuh menuduh orang baik melakukan perzinahan. Nah itu termasuk 7 dosa besar yang membinasakan. Jadi kalau ada di antara 7 ini ibu lakukan, hidup ibu pasti rusak, Bu ya. Pasti ancur-ancuran. Kalau bahasa company apa, Bu? Awet raja. Apa, Bu? Kamu orang Sunda, orang company itu. Nah, Bu? Ibu muan ya, ibu awet raja. Ini. Kalau saya awet raja ini. Yang ketiga, fakta tentang riba yang berikutnya. Nah ini yang tadi disampaikan oleh Mama Hoyer Apandi, bahwa pelaku riba itu ditantang perang melawan Allah dan Rasulnya. Dalilnya bukan hadis yang bisa dipalsukan, Bu ya, tapi dalilnya Al-Quran, tidak bisa dipalsukan. Firman Allah dalam Quran Al-Baqarah ayat 279, maka jika kamu tidak mengerjakan transaksi riba, maka ketahui bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Kayak tadi, Bu, ibu gaduh sametan ageung, Bu, 1 triliun. Bentar nih, ibu gaduh sametan 1 triliun. Tapi ibu teh sametanna sametan halal, Bu. Ku Allah teh bakal digampilkeun cara bayarna. Tapi ibu gaduh sametan 100 juta. 100 juta sang 1 triliun ageunganna, Bu. Tapi nu 100 juta mah harta haram, Bu, riba. Bakal hese, Bu, ngalunasanana. Nah, bagi Allah teh maparin jalan kamu ngambil sana. Maka nanti di antara caranya itu harus tobat, harus ditinggalkan dosanya. Kalau ada di antara ibu yang melihat begini, abi teh pelaku riba tapi kewe lamun tos aya cecepengan nu sanes, nanti abi bari ngali, lihat, Bu, akan terjadi kehancuran dulu, sehancur-hancurnya baru pindah. Makanya jangan ditunda, kalau udah ada niat segera, Bu, agar pertolongan Allah segera datang. Banyak fakta, Bu. Ada orang pekerja di satu tempat riba, itu gajinya itu sudah 32 juta, belum tunjangannya, per tahunnya nyampe ratusan juta. Kemudian dia hijrah, meninggalkan semua itu. Apa yang terjadi? 6 bulan kemudian itu omsetnya sudah 8 kali lipat daripada gaji dan tunjangannya. Ente pira, Bu, icalan baso 8 gorobak. Iya, itu kan sareng wakos damro anjeuna dina reputasi, dina prestise asa gayaan kene wakos anjeuna damro, Bu, daripada janten tukang baso. Tapi ternyata jalan rezekinya karena lebih berkah mungkin, Bu ya. Ya dari 8 roda itu 8 kali lipat, Bu, penghasilannya.
Iya, subhanallah ya. Dan ini kisah nyata yang pernah saya dengar di Bandung gitu, ada yang begitu. Makanya marah sekarang orang-orang yang mulai berani meninggalkan riba, karena riba menghancurkan dan hijrahnya itu mendatangkan keberkahan. Fakta yang keempat, Allah itu akan memusnahkan riba. Lihat tuh prosesnya. Pelan-pelan keberkahan hidup dan bisnis akan dicabut. Contoh ya, ibu bisnis maju, ibu top up modalnya dari riba, ibu buka cabang baru, kelihatannya itu maju Bu ya. Padahal itu adalah istijrah yang nanti pelan-pelan tiba-tiba akan menjadi beban Bu, itu teh. Iya, akan menjadi beban. Usaha tiba-tiba mentok, yang tadinya banyak yang beli tiba-tiba enggak. Kemudian diantara cirinya apa? Banyak penipuan di dalamnya. Katipu gitu. Ari untung 2.000, ari katipu 10.000. Nah itu diantara dampak dari riba, begitu ya. Keluarga berantakan. Bahkan di bab ini Bu, di bab berkeluarga, saya pernah mengamati orang-orang yang minta pendampingan waktu dulu Bu ya, waktu saya jadi aktivis hidup berkah tanpa riba. Ada beberapa orang yang minta pendampingan, ingin menyelesaikan masalah riba, yuk didampingi. Nah ternyata Bu, dapat kesimpulan pelaku riba itu ada 5 tahapan. Yang pertama itu orang yang merasakan riba itu sebagai karunia bagi dirinya. Ini tahapan paling. Jadi ketika dapat modal teh, alhamdulillah rezeki anak soleh, rezeki anak soleha, dimudahkan bagi usaha aya lumasian. Namun itu perasaan pertama. Level kedua, dia akan menambah hutangnya dari 100 menjadi 500, dari 500 menjadi 1 miliar. Padahal dia sedang diangkat untuk jatuh dari tempat yang tinggi. Siga kieu Bu, ibu lamun gaduh artos 2.000, ical 2.000-an anak. Sedih tuh. Sedih punya, sedihan mana serang ibu gaduh artos 100 juta, ical 100 jutaan anak. Sedihan mana Bu? Nah istri teh gitu, ditambihan heula siga karunia, padahal dia akan diuji dengan sakitnya kehilangan yang lebih besar. Iya. Kan orangnya lamun meninggal salamku Bu, ieu kajian tauhid punya. Pasien Bu, ya Allah, nah abdi mah berarti pasien 2.000, sadangkeun tetangga abdi mah di pasien 100 juta. Ya Allah, nah abdi rajin sholat, itu mah tara sholat, nah nu rajin sholat dengan 2.000, anu teu rajin sholat 100. Nah pas kahuruan bumina sadayana kan tetanggian, ya kahuruan itu mah 100 juta nanti kan kalau ngabubuk teh nya bumina nya artosna, ieu mah nya bumina hungkul artosna minimal dengan 2.000. Dia baru tahu bahwa Allah tidak memberi banyak itu karena Allah ingin melindungi dia dari rasa sakitnya kehilangan. Iya. Subhanallah. Yes. Makanya penting bagi kita untuk memperkokoh tauhid kita. Kembali Bu ke sini. Jadi Allah itu akan memusnahkan riba. Dalilnya mana? Firman Allah Al-Baqarah 276. Allah akan memusnahkan riba dan menumbuh kembangkan sedekah. Makanya di antara solusi mengatasi riba itu adalah sedekah. Lanjut Bu ya, fakta yang kelima tentang riba. Nah ini hati-hati Bu. Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan pelaku riba itu ada 4. Ada berapa Bu? 4. Yang pertama yang meminjamkan, yang kedua yang meminjam, yang ketiga yang menuliskan, yang keempat yang menjadi saksi. Makanya pelaku riba itu ada 4, sama 4-4-nya adalah pelaku riba yang diancam hukuman yang sama. Gitu. Ari upami nambut nami. Amin. Berarti di naon? Menjadi saksi. Iya. Ibu menjadi saksi bahwa teman ibu teh teman ibu ngambil riba, kemudian pinjam syarat, kemudian kita kasih pinjam, berarti kita memfasilitasi dia menjadi saksi bahwa dia ngambil riba kan? Dan kita membiarkan, bahkan kita mendukungnya. Maka kategorinya menjadi saksi. Teknik mungkinnya, mau sertifikat bumi ibu tambutkeun ke rencangan piknik, ibu menderita ditagihan ku bank. Seueur buka jantenan kitu. Nu dibantosana mah nang ning, anu ngabantosna salah saha. Salah ngabantos jadi saksi dari pelaku riba, makanya hukumannya sama. Gerasok Bu.
anu nambut caroge ibu nanda tangan ibu ngiring susah tuh. Kalau nambut tadi caroge nah ngiring susah karena ibu termasuk pelaku riba menjadi saksi begitu menuliskan. Ngeri ya. Untung tidak. Alhamdulillah saya mantap lah. Tekenging Bu ya. Jadi di antara bentuk kasih sayang teh bukan hanya uang. Justru kalau ngasih uang dia jadi celaka, maka bentuk sayang kita itu kita nggak ngasih uang, kita nggak membantunya, gitu ya. Yang keenam, fakta lain yang keenam tentang riba. Nah, harta riba itu ujungnya adalah kemiskinan. Kita bicarakan fakta dulu ya, biar nggak berat. Ibu punten ya mah, lamun ibu kantos nambut kabang sabarawe, bade tinu alirnya 500, 3 juta, 5 juta, 10 juta, 50 juta, 100 juta, 500 juta, duit 2 miliar. Dan di atas itu, perhatikan ujungnya apa? Artos beli tambut nate ayah, tinggal utangna ulangi. Kan fakta itu teh, fakta. Rasulullah kekasih kita bersabda, tidak ada seorang pun yang banyak melakukan praktek riba kecuali akhir dari urusannya adalah hartanya menjadi sedikit. Coba lihat Bu, lamun anu nambut karena pinjol ageng teu. Tapi nu gaduh hutang pinjol pasti teu hiji. Genep eta teh Bu. Jadi nambahin napas, nambahin mayar 3 hari kemudian kedah mayar deui 3 hari kemudian kedah mayar. Sakedik mayar mah Bu 200, 300 Bu. Tapi kumaha aya genep, aya 10, aya 12. Bahkan abi pernah menangani kasus aya nu gaduh 20 Bu. 20 pinjol, iya. Aralit nambut nama 1,5 juta, 1.700.000 rupi warung online, pinjaman online pasti banyak Bu. Dan sekarang celakanya apa? Anak SMA sudah bisa melakukan itu. Pay letter itu kan bisa dilakukan oleh siapa aja, ya. Alhamdulillah. Bentar ke biasa konsultasi terkait data Aisyah. Bentar eta punya kayak abi terbiasa natapkeun hukumna, anjeunna mah belajar khusus tentang itu. Oke, ibu biasa ngobrol. Berkat doa ibu, asa kamari ibunya ngambil kuliah. Kamari terus beres alhamdulillah. Ngantun ngantosan jadi wisuda. Alhamdulillah. Ini yang keenam. Yang ketujuh fakta tentang riba apa? Lihat Bu, dosa riba yang paling ringan itu seperti berzina dengan ibu kandung. Riba itu ada 73 pintu. Jadi riba itu bukan hanya rentenir, banyak sekali jenisnya. Yang paling ringan, paham-paham dosa riba itu adalah sama dengan berzina dengan ibu kandung. Ngabayangkeun ngadamuna unggul ge ngeri. Apalagi kalau ya melihat kejadian yang naudzubillah min dzalik. Yang ke-8. Nah nih Bu, lihat. Bisi ibu ngaraos ada abi masa kediknya untungna. Dosa riba per dirham ya itu kurang lebih kan 60.000 satu dirham itu sama dengan berzina 36 kali. Ada ibu bisi mungkin itu mending jin itu yang mending ada ini. Cuma ini menggambarkan tentang beratnya dosa riba. Rasulullah menyampaikan dalam hadis riwayat Ahmad dan Al-Baihaqi, 1 dirham ya yang dimakan oleh orang yang bertransaksi riba, sedangkan dia mengetahuinya bahwa itu dari hasil transaksi riba, maka dosanya lebih besar daripada melakukan perbuatan zina sebanyak 36 kali. Contoh ya, ibu meminjamkan 10 juta dengan bunga 2% per bulan, maka setiap bulan ya orang yang meminjam itu bayar ke ibu kurang lebih kelebihannya itu 200.000. Berarti dosa setiap kali ya membayar riba 200.000 itu sama seperti 120 kali berzina. Kia Bu, abi harus ke ibu. Hari ibu kosok sedekah rutin dengan angka 3 juta rutin Bu tiap sasi kosok tuh. Tapi ibu punya anak cicilan, tanpa sadar ibu mayaran dosa 3 juta. Nanti kita lihat gambarannya ya, kita lihat gambarannya. Yang ke-9, fakta tentang riba itu apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Baqarah 275.
orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena tekanan penyakit gila. Seperti apa orang yang kemasukan setan? Lihat Bu, hilang akal sehatnya, pusing mikirin tagihan, siang malam gelisah, banyak dusta, bohong. Punten mun aya muka bumi pamuartoskeun mamah hidup ke aya. Iya. Kemudian anak nanti jujur, aya mamah, saur mamah mun aya ngareskeun pamuartoskeun mamahna ke aya. Aya mamah di mana? Ai di dapur. Aduh asuh teh ya. Menghalalkan segala cara. Ya makanya punten Bu ya. Ini jadi jawaban kenapa di zaman modern ini masih ada orang yang tertipu dengan penggandaan uang. Kan terus jelas ada ketika pungkur kena penipuan ya. Tapi ayo we katipu nacing Bu. Karena dia tidak berdaya dengan jadi susuganan. Sugana eta hutang bade kalau digandakeun teh beres gitu. Kemudian kecanduan cari hutang baru. Hasil pengamatan Bu, lamun orang mempunyai hutang riba, pun tentunya kapanci-panci, kaanduk-anduk mungkin jatuhna riba. Iya. Terus sampai mayar cash teh. Itu dampak dari riba, gitu. Stres, frustasi, dekat dengan kesyirikan, Bu ya. Gelap mata, begitu banyak orang yang ada anak yang memenjarakan ibunya, gitu ya. Karena warisan itu bukan karena warisan, tapi karena dosa riba. Jadi hutangnya besar, dia bingung harus bagaimana menyelesaikannya, ya, dia ambil hak orang tuanya. Ada yang begitu. Kemudian super galau. Baik, menahan pasti duduknya Bu. Ini harus sabar ya, karena materi hidup berkah tanpa riba ini one day training. Jadi kalau jam 8 beresnya itu asar Bu. Iya, tapi karena kita waktunya hanya sampai jam 11, kita pelan-pelan saja ya. Bersambung siap Bu, insya Allah. Nah kita tutup dengan satu fakta Bu, agar Ibu terbuka pandangannya tentang tadi Bu, yang saya tanyakan. Ibu pernah sedekah nggak 3 juta rutin per bulan? Pernah rutin ini Bu, selama bertahun-tahun, selama 3 tahun Ibu 3 juta, 3 juta, 3 juta. Rasa-rasanya enggak Bu ya. Tapi kalau untuk melakukan riba, bayar riba yang dosanya per 60.000 saja itu sama dengan 30 kali 6 berzina, kita itu dengan ringan Bu melakukannya. Mari kita lihat salah satu kisah. Coba perhatikan Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya mohon maaf kalau videonya agak goyang-goyang dan kadang suka kurang fokus karena saya membuatnya hanya dengan smartphone. Sesuai dengan video saya, hati-hati dalam meminjam uang di bank. Di sini saya akan menceritakan berbagi pengalaman pribadi saya, ya tepatnya orang tua saya yang mengajukan kredit ke bank. Ya, langsung saja di sini kita bisa lihat ya data pinjaman pokok 165 juta. Mohon diperhatikan. Jangka waktu bulan 120. Mohon diperhatikan dengan segala kerendahan hati agar maknanya tidak bias Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya mohon maaf kalau videonya agak goyang-goyang dan kadang suka kurang fokus karena saya membuatnya hanya dengan smartphone. Sesuai dengan video saya, hati-hati dalam meminjam uang di bank. Di sini saya akan menceritakan berbagi pengalaman pribadi saya, ya tepatnya orang tua saya yang mengajukan kredit ke bank. Ya, langsung saja di sini kita bisa lihat ya data pinjaman pokok 165 juta. Pinjamannya Jangka 165. waktu bulan 120 bulan. Berarti 10 tahun. Alias 10 tahun ya. Bunganya kecil Suku sekali. bunga 1,6%. 1,6%. Anuitas per tapi bulan atau 20,01%. Ya kalau dihitung mah kecil per tahun ya. Tapi lihat dia bikin akadnya orang tua jadi bikin di akad. sini kita juga bisa lihat
rincian cicilannya bulan ke-1 sampai bulan ke-16. Ini 16 bulan orang tuanya Terus, sudah nyicil. Di sini kita juga bisa lihat Ternyata ketika di print out rinciannya begini. Angsurannya itu 3.189.999 gitu ya, per bulan. Angsuran adalah 318999. Nah, tahukah Ibu, setiap kali Ibu yang setiap kali yang pinjam nyicil 3,1 itu ternyata dihitung oleh perbankan teh yang dicicil dari pokok hutangnya itu hanya 438.000. Bedanya sangat signifikan. Sedangkan bunga yang dibayar setiap bulannya itu adalah 2.700.000. Sok sedekah 2.700.000. Bunga 2.750.000. Tapi untuk dosa gosor. Ya. Maka nanti akan ada ya yang sudah 9 tahun nyicil, setahun lagi lunas, pas mau melunasi hutangnya masih besar. Kan aneh ya. Nah karena sistemnya begini. 16 bulan. Ini sudah 1,5 tahun Pokok yang orang sudah tuanya kita nyicil. bayarkan hanya 7.963. Dihitung sama perbankan dia baru bayarnya 7.900.000. Padahal uang yang sudah keluar bukan 43 itu bunganya. 326. Hampir 50 Nah, 51 uang yang sudah dibayarkan tapi kehitungnya baru bayar 7 juta. Hilangnya berapa? 43 juta. Yang membayar pokok hanya 79.658. Tidak berarti sampai di sana. 4307. Tidak berarti sampai di sana orang tuanya ini melanjutkan cicilannya. Jadi kasusnya ini anaknya baru tahu setelah orang tuanya ngetop begitu ya. Di print ternyata begini kasusnya. Hutang yang 165 juta tadi masih bersisa 157. Pinjamnya 160 ya. Masih ada sisa 157 setelah 1,5 tahun nyicil 3 juta. Ngeri. Di sini kita bisa lihat betapa jomplangnya sistem ini, betapa nakalnya ya. Perhatikan. Sebentar saya balik dulu nomor 2. Lanjut. Maaf kalau videonya agak ngeblank. Nah, orang tuanya itu terus nyicil. Cicilan bulan ke-17 sampai 51. 51 cicilan berapa bulan berarti Bu ya? Sudah 51 bulan menyicil. 51 bulan. Dia Kita nyicil. sudah membayar cicilan sebanyak 162.689.949. Harusnya mah udah lunas, Bu ya. Jumlah ini Tinggal 3 juta lagi lunas. Tapi ternyata dihitung oleh pihak bank dia baru bayar hutangnya 34 juta saja. Sedangkan 127 jutanya dia bayar bunganya yang menjadi dosa bagi dirinya. Anda bayangkan saja ya, Anda bisa lihat sendiri betapa jomplangnya. Baik, cukup ya. Nah, coba Bu renungkan, kalaulah riba itu tidak haram, tapi sistemnya begini, kira-kira Ibu masih mau pinjam nggak? Makanya Allah mengharamkan karunia. Iya. Harusnya Ibu tuh bisa dapat pahala sedekah 127 juta. Ayo Ibu bayaran dosa yang setiap 60 ribunya sama dengan 36 kali berzina. Numpuk dosa. Makanya Bu, tolong gitu, jangan-jangan kita tidak bahagia itu karena kita belum bertaubat dari dosa, diantaranya dosa riba. Yang ke-10 nih, fakta. Kita bersambung tapi kita selesaikan dulu 13 faktanya ya. Tidak diterima sedekah dan infak dari hasil perniagaan yang mengandung harta haram. Rasulullah SAW bersabda, janganlah membuatmu takjub seseorang yang memperoleh harta dengan cara yang haram, karena jika dia infakkan atau dia sedekahkan maka tidak diterima, tidak jadi pahala. Jika ia pertahankan dibelikan aset maka tidak diberkahi. Jika ribanya dibawa mati maka dia akan menjadi bekal di neraka. Jadi satu-satunya jalan tinggalkan, hijrah, pindah, tinggalkan ribanya. Karena kalau enggak disedekahkan tidak jadi pahala, ya. Kemudian dipakai tidak diberkahi, dibawa meninggal akan menjadi bara di neraka nanti. Yang ke-11, pelaku riba itu
ya di akhirat berenang di sungai darah. Ini mah silakan ibu baca sendiri lah, ngeri gitu membayangkan kisah tentang orang-orang pelaku riba di akhirat nanti. Dia akan berenang di sungai darah, setiap dia mau keluar dilempari, masuk lagi, setiap keluar dilempari, masuk lagi. Dan ini gambaran bahwa orang yang mengambil riba itu gitu bu, jatuh bangun ya, jadi capek tapi hasilnya dianggo kubatur wujuduhu kadamihi begitu ya. Sok saya yakin ibu yang ambil riba usahanya itu ada hasilnya, harusnya mah hasilnya dipakai kebahagiaan anak keluarga. Ieu mah dianggo bayaran batu nu tadi anu hutang nangan 438.000, anu ribana 2.700.000, ngeri ya. Yang ke-12, nah ini yang harus diwaspadai. Riba itu azabnya itu kolektif bu. Jika telah nampak perbuatan zina dan riba di suatu negeri, maka sesungguhnya mereka menghalalkan diri mereka sendiri merasakan azab Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau keluarga besar ibu gitu ya, ada pelaku riba di dalamnya, maka efeknya itu bukan hanya pada pelakunya, tapi pada seluruh anggota keluarganya. Maka wajib bagi kita untuk menyelamatkan keluarga ini dari riba. Nah yang terakhir, fakta tentang riba, yang sudah pernah riba atau terlanjur riba jangan khawatir, berhenti, taubat, maka Allah akan mengampuni. Tapi kalau yang sudah tahu dosa riba masih tetap mengambil riba, artinya mengambil yang baru dosa ribanya, maka Allah menegaskan mereka akan kekal di dalam neraka. Maka kesimpulan awal sebelum kita bersambung, wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang-orang yang beriman. Tong nyenak meninggal minimal di hari ayeuna berjanji untuk tidak ngambil riba yang baru yang belum selesaikan. Bagaimana cara menyelesaikannya? Insya Allah kita akan bicarakan di kesempatan yang akan datang, solusi mengatasi riba. Sudah jam 11:09, Ibu yang baik, kiranya itu saja. Punten punya deh Ibu materi nembak rada menggelisahkan. Ya, tapi kalau Ibu gelisah berarti Ibu masih punya hati. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah menolong kita, menyelamatkan kita. Yang benar datangnya dari Allah, yang hilaf dari kesalahan saya pribadi mohon dimaafkan. Selanjutnya dikembalikan ke Aisyah. Mangga Aisyah. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Ibu-ibu sekalian, penyampaian materi telah kita dengar bersama. Terima kasih kepada Ustaz yang telah menyampaikan materinya. Mohon doa dari semuanya agar apa yang disampaikan menjadi pahala jariah. Semoga Allah karuniakan keberkahan, kesehatan dan kemudahan dalam urusannya. Dan untuk semua yang hadir, semoga pun Allah karuniakan keberkahan, kesehatan, kemudahan urusan, dan semoga ilmunya bermanfaat. Kita tutup pertemuan ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Ibu-ibu sekalian, terima kasih untuk perhatiannya. Oh iya, sebelum bubar Bu ya, mangga Bu Ibu terus. Iya, sebelum bubar, sebelum pulang maksudnya, ya ada yang mau disampaikan, mangga Ibu silakan. Ibu-ibu, mangga urang ngadoa heula kanggo nu teu damang. Kanggo Ibu Hajah Yaya Kiom, Ibu Zanisa Antari, Ibu Hajah Kak Kurniasi, Ibu Yuni Hikmah, Ibu Mira, Neng Arsila Nafisa Putri, Bu Neneng, Bu Evi, Ibu Yuni, Ibu Susi Nuryani, Ibu Weni, Ibu Dewi, Neng Sakura Faiz Kaisa, Ibu Nuzamilah, sareng Bapak Oong, Bapak Muhammad Pandu, Bapak Yudi, Bapak Yusef Katrina binti Enjung, Bapak Haji Teten, Bapak Hidayat, Bapak Aditya Nugraha, Bapak Muhammad Rafael, Bapak Asep, Bapak Vicky, Bapak Yuyu Wahyudin, Bapak Dindin Saifuddin, Bapak Hidayat. Mudah-mudahan sadayana aranjeunna dipaparin kasehatan deui, dienggalkeun sembuh. Mudah-mudahan Allah ngangkat panyawatna. Allahumma rabbana si
Mutiba basi isri anta syafi la syafiya illa anta sifaan la yughadiru saqama. Sareng anu terus ngantunkeun nyaeta Ibu Ai Solihat, Ibu Atika, Ibu Popi, Ibu Siti Nurhaida, Ibu Ati, Ibu Irianto, Ibu Ito Marsito, Ibu Inel, Bapak Amen, Bapak Dadung, Bapak Wadi, Bapak Atang, Bapak Dede Satibi, Bapak Uki, Bapak Aditya Nugraha bin Suryadi, sareng mari sahab urang doakeun ibu-ibu, Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Eta Ibu mari sahabnya artisnya jantan kasadayana tanya membawa ibu rohnya Ibu jantan anu sehat, dua dintena angkat ke Jogja, tapi Allah tos nambaskeun waktosna mah geuning terkadang teu damang heula ibu-ibu. Jantan eta kasadayana ibu-ibu kararataan Ibu mari sahab jantan contoh, jantan nambi keimanan ka urang sadayana. Dan eta pangintannya mari sahab teh jalmi anu solehah. Dan ibu-ibu membawa kesadaran kepada kita semua. Nuhun ibu karena kasumpinganana sadayana, mudah-mudahan langkah kaki ibu sadayana jantan tabungan kamu di akhirat kelak. Sekarang ibu-ibu pami aya nu bade iuran di luar deui panginten di tempat absen, sareng anu bade Quran mah nanya Quran teu acan, sareng bade daftar ngiringan awas mangga dikarayun ka ibu-ibu pengurus sadayana. Ibu pengurus teh Ibu Elis, Ibu Ella, Ibu Elis, Ibu Rina, Ibu Ai, sareng sadayana Ibu Oo. Mangga ibu-ibu dipayun supados henteu pacampur pangintennya anu iuran anu eta ka jamina benten-benten supados henteu pacolok. Itu panginten ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi